Selamat datang teman-teman di channel TKXID. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 fitur bawaan Telegram yang wajib kalian pahami. So kita bahas satu persatu fitur itu setelah ini. Check it out. Oke teman-teman, fitur bawaan pertama yang kita bahas di Telegram adalah jenis-jenis chat. Secara umum, chat di Telegram ada 4 jenis, yaitu privat, bot, grup, dan channel. Sebaiknya kita bahas satu persatu teman-teman. Pertama dari privat chat. Privat chat merupakan percakapan pribadi. Misal saat kita chatting dengan seseorang yang ada kontak di Telegram, itulah privat chat. Selain privat chat ada juga secret chat. Secret chat ini berfungsi seperti privat chat, hanya saja lebih privat. Misal kita bisa mengatur agar pesan tersebut terhapus otomatis, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah grup. Grup di Telegram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu privat group dan super group. Bedanya apa antara privat group dan super group? Privat group tidak mempunyai link. Nah, lihat teman-teman, sebentar kita lihat teman-teman. Nih, seperti ini. Tidak mempunyai username, yang ada hanya invite link. Lah, sedangkan super group biasanya mempunyai username. Misal ini teman-teman. Nah, ada username-nya sehingga kita bisa melakukan pencariannya di Telegram. Nah, misal kita mencari grup apa, kita pasti akan menemukan. Nah, seperti ini teman-teman. Privat group tidak akan bisa kita cari melalui pencarian Telegram ini, sedangkan super group kita bisa melakukannya. Oke, chat ketiga yaitu bot. Bot itu semacam aplikasi yang ada di Telegram, fungsinya pun bermacam-macam, tergantung dari bagaimana developer membuat bot tersebut. Sebagai contohnya ini, Gmail bot. Gmail bot ini berfungsi sebagai penerima email di Telegram. Kayak gitu kurang lebih teman-teman. Kemudian ada juga if it bot. Nah, ini teman-teman. If it bot ini berfungsi sebagai pengkoneksi antara akun if it kita dengan akun Telegram kita, teman-teman. Kurang lebih seperti itu fungsi bot. Kemudian ada juga bot yang lain, mungkin bisa buat main game seperti werewolf bot. Nah, seperti ini teman-teman, itu juga bisa. Jadi bot itu fungsinya pun bermacam-macam, tergantung dari pemakaian teman-teman sendiri. Ya, chat yang keempat adalah channel. Contohnya ini teman-teman, Telegram News. Channel bisa kita ibaratkan sebagai fanpage. Kalau di Facebook kurang lebih seperti itu. Sedangkan channel sendiri ada dua, yaitu channel privat dan channel publik. Kurang lebih sama dengan grup. Channel privat juga hanya mempunyai invite link, tidak mempunyai username, sedangkan public channel mempunyai username. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke fitur kedua yang akan kita bahas, yaitu voice call dan video call. Voice call sendiri sudah ada di Telegram sejak 2017, sedangkan video call saat saya membuat video ini, mereka baru saja merilisnya beberapa minggu yang lalu di aplikasi versi terbaru mereka, yaitu versi 7.0. Beberapa dari teman-teman mungkin belum bisa mengakses ini dikarenakan aplikasi yang belum diperbaharui atau pengaturan privasi. Pengaturan privasi ini membuat kita tidak bisa melakukan panggilan video ataupun suara ke sembarangan orang. Lebih lengkap tentang pengaturan privasi akan kita bahas setelah ini, teman-teman.
Bagi aplikasi yang fokus pada kecepatan dan keamanan data penggunanya, tentu privasi menjadi hal yang sangat diutamakan di Telegram. Hal ini cukup terlihat di pengaturan privasi dan security yang ada di Telegram. Di sini kita bisa mengatur siapa yang bisa melihat informasi tentang kita dan konten apa saja yang bisa dilihat orang lain. Saran saya, informasi sensitif seperti nomor telepon, kemudian profil foto, kemudian lasin dan online kita sembunyikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengambil alihan akun. Kemudian kita juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melakukan panggilan kepada kita. Oke, jadi begitu teman-teman. Telegram merupakan aplikasi yang mendukung multiple device dan multiple account. Multiple account maksudnya adalah satu aplikasi Telegram bisa menyimpan beberapa akun sekaligus. Misalnya ini teman-teman, nih saya lihat saya punya 2 akun di satu aplikasi ini. Kemudian multiple device yang dimaksud adalah satu account bisa berada di beberapa device sekaligus. Misalnya ini teman-teman, saya punya akun ini di Telegram X dan di Telegram Beta, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah night mode dan tema. Untuk night mode kita bisa mengaksesnya di hamburger menu di logo berbentuk bulan sabit yang ada di kanan atas pada Telegram. Hanya dengan sekali menyentuhnya kita bisa mengganti tema kita dari mode terang ke mode gelap. Sedangkan untuk tema kita bisa mengaksesnya di menu chat setting yang ada di pengaturan Telegram. Secara default Telegram menyediakan beberapa tema, namun saya yakin itu tidak akan cukup. Bagi Anda yang merasa masih kurang, Anda bisa bergabung dengan beberapa komunitas atau grup yang membahas khusus tentang tema Telegram. Salah satunya ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa mendapatkan secara gratis tema yang dibuat oleh anggota komunitas. Kita coba satu teman. And Viola, tema Anda sudah berganti. Telegram merupakan aplikasi cloud-based instant messaging atau perpesanan instan berbasis komputasi awan. Itu artinya semua percakapan dan segala jenis file yang kita terima ataupun kita kirim di Telegram akan disimpan di servernya. Kita bisa mengaksesnya kapanpun dimanapun selama kita bisa terhubung ke Telegram. Satu-satunya cara untuk menghilangkan file tersebut adalah dengan menghapusnya. Fitur ini juga memungkinkan Telegram untuk mendukung multiple device seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Fitur ini juga memungkinkan kita menjadikan Telegram sebagai komputasi awan atau cloud storage seperti halnya Google Drive ataupun Dropbox. Lebih asik lagi karena Telegram tidak membatasi berapa banyak storage yang kita gunakan alias unlimited. Mereka hanya membatasi besaran file yang bisa kita upload ke Telegram, yaitu sebesar 2 GB. Yang akan kita bahas adalah stiker dan animated sticker. Stiker sudah ada di Telegram sejak 2015, sedangkan animated sticker baru diperkenalkan tahun 2019 yang lalu. Salah satu keunggulan stiker di Telegram dibandingkan aplikasi perpesanan instan lainnya adalah stiker di Telegram mudah, ringan, dan gratis. Kita bisa mengakses stiker pada menu pengaturan, kemudian submenu chatting, kemudian di ujung paling bawah di menu stiker and max. Di sini kita bisa memilih, memasang, dan menghapus stiker yang akan kita gunakan pada perangkat kita.
Selain itu, kita juga bisa menambahkan stiker pada gambar yang akan kita kirim. Seperti ini teman-teman, contohnya kita pilih stiker yang akan kita tempatkan pada gambar, kemudian kita kirim. Oke, selain animated sticker, Telegram juga mempunyai animated emoji. Sesuai namanya, ini adalah emoji animasi. Sampai video ini dibuat, Telegram mempunyai sekitar 145 animated emoji. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu mengirimkan emoji tertentu dan sistem di Telegram akan merubahnya secara otomatis menjadi animated. Satu lagi teman-teman, kita juga bisa membuat stiker sendiri menggunakan boot ini teman-teman, menggunakan stiker seperti itu teman-teman. Mengapa butuh waktu cukup lama bagi Telegram untuk menghadirkan fitur ini? Padahal fitur ini menjadi fitur yang cukup banyak di-request oleh pengguna Telegram. Chat folder memungkinkan kita untuk memilah dan mengelompokkan chat yang ada di Telegram sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengakses menu chat folder, kita harus menuju ke menu setting. Di sini kita akan menemukan sub menu chat folder. Di sini kita bisa mengatur, misal kita akan membagi chat berdasarkan jenisnya, yaitu boot, group, dan channel. Kita bikin folder boot pertama, kemudian kita bagi grup juga, kemudian kita tambahkan folder channel. Nah, seperti itu teman-teman. Folder yang sudah kita atur akan hadir di halaman awal Telegram dalam bentuk tab seperti ini, dimana kita bisa menggeser-geser untuk menuju ke tab selanjutnya. Fitur ke-9 yang akan kita bahas adalah fitur-fitur khusus percakapan. Fitur-fitur ini akan kita bahas secara langsung bersamaan di scene ini. Pertama-tama adalah inline boot. Inline boot merupakan boot yang bisa kita gunakan secara langsung di percakapan. Caranya adalah dengan mengetikkan langsung username boot tersebut di percakapan. Misal, kita bisa menggunakan boot GIF untuk mencari GIF, kemudian wiki untuk mencari artikel Wikipedia, atau feed untuk melakukan pencarian video di YouTube. Fitur kedua adalah schedule message. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengirim pesan secara terjadwal. Caranya pun mudah. Kita hanya perlu menuliskan pesan atau memilih gambar yang akan kita kirim. Misal, setelah kita tuliskan pesan, kita hanya perlu menekan dan menahan tombol kirim. Kemudian pilih menu schedule message. Di sini kita bisa memilih waktu secara spesifik dari tanggal, jam, bahkan menitnya. Kemudian fitur ketiga yang akan kita bahas adalah kirim file apapun format filenya hingga besaran 2 GB. Telegram bisa mengirim apapun file yang akan kita kirim. Misal, kita bisa mengirim apapun jenis filenya. Voice recorder, oke. Besaran maksimalnya adalah 2 GB. Kemudian fitur yang keempat adalah fitur voting atau poll.
polling. Fitur ini cukup berguna untuk melakukan survei pada grup atau channel. Cara membuatnya pun mudah, kita hanya perlu memilih menu attachment, kemudian pilih fitur polling. Misal kita buat polling yes, no, seperti itu teman-teman. Lainnya akan kita bahas secara singkat di scene ini. Pertama adalah Nerby People. Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan percakapan dengan orang yang ada di sekitar kita. Untuk mengaksesnya, kita harus masuk ke menu kontak, kemudian Find Nerby People. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang berada di sekitar kita. Kita juga bisa mengatur agar profil kita terlihat di perangkat orang lain. Fitur kedua adalah Saved Message. Saved Message adalah chat yang dikhususkan untuk menyimpan pesan tertentu, dilengkapi dengan beberapa tab khusus agar kita bisa memilah-milah pesan yang ada. Ketiga adalah Active Session. Sebagai aplikasi yang mendukung multiple device, fitur ini cukup membantu untuk mengetahui kapan dan di perangkat apa saja Telegram kita diakses. Untuk mengaksesnya, klik pengaturan, kemudian privasi dan security, dan kita akan menemukannya di menu security. Fitur keempat adalah Archive Chat. Archive Chat berguna untuk menghapus sementara atau memindahkan chat dari halaman depan Telegram ke folder khusus. Chat yang ada di arsip chat tidak akan hilang kecuali kita menghapusnya. Fitur kelima adalah Pinned Message. Dengan fitur ini kita bisa menyematkan chat penting di halaman awal Telegram. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang 10 fitur bawaan Telegram yang wajib kalian pahami. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Saya Andrianu mohon pamit. Ciao.